Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh menjalani hari demi hari dengan anugerah, dan kita percaya bahwa berbahagia itu jadi bagian yang akan kita miliki kalau kita kenal yang namanya dengan kata syukur. Jadi hanya orang yang bersyukur yang bisa berbahagia. Kalau nggak ada syukur, nggak ada kebahagiaan. Mari bersama-sama kita awali dengan Kidung Jemaat 318. Kidung Jemaat 318 bait pertama dan yang kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan nyata dalam kau, di mana hati gira menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka luka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa setiap rumah tangga akan berbahagia kalau kami betul-betul mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, biarlah kami juga menemukan kebahagiaan di dalamnya. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama 1 Tawarim 14, 1 Tawarim 14 ayat 8 sampai 17. 1 Tawarim 14 ayat 8 sampai 17. 1 Tawarim 14 ayat 8 sampai 17. Dengarkan sabda Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Bapak Saudara, Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, pernah berkata, semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tetapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ketika Daud menjadi raja, namanya menjadi makin tersohor. Ia berhasil membangun kerjasama dengan kerajaan lain, membangun keluarga yang besar, bahkan mengalahkan musuh-musuhnya, terutama orang Filistin. Seperti pernyataan Abraham Lincoln di atas, karakter Daud memang diuji saat ia menjadi raja. Ternyata Daud itu tergoda memanfaatkan kekuasaan ketika dia membangun keluarganya di Yerusalem. Hal ini tampak ketika dia mengambil Batsheba sebagai istrinya. Batsheba adalah istri Uria, perwira yang sangat setia kepada Daud. Namun Daud merancang situasi agar Uria mati di medan perang. Kejahatan Daud ini memancing amarah Tuhan. Setelah diperingatkan oleh Nabi datang, Daud menyesal, bertobat, dan dari Batsheba lahirlah Salomo yang kemudian hari menjadi raja menggantikan dia. Sekalipun Daud jatuh dalam dosa besar, ia tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia menerima penghukuman Tuhan, tidak membela dirinya. Ini semua ditunjukkan sebagai bentuk ketahanannya kepada Tuhan.
Nah, pengalaman-pengalaman hidup di tengah kekuasaan membuat Daud mengakui bahwa dirinya sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dalam konteks peperangan dengan orang Filistin, ia meminta petunjuk Tuhan. 2 kali dia berperang, 2 kali diberi kemenangan. Ketaatan kepada Tuhan dapat dinilai dari seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Apakah kita minta petunjuk dalam langkah hidup kita atau enggak? Kita tidak pernah salah mengambil pilihan dan menyesal kalau kita meminta petunjuk dari Tuhan. Bisa diperkirakan kalau kita salah dan lalai, itu berarti kita tidak minta petunjuk dari Tuhan. Sehingga apapun yang sedang kita ambil, tanggung jawab apa yang sedang kita kerjakan, manusia kita adalah manusia biasa, tidak maha kuasa dan bisa jatuh. Sehingga jadikan Tuhan pemimpin tertinggi kita setiap kali kita mau ngambil keputusan hari ini dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, maupun dalam pelayanan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini belajar lagi dan lagi dari Raja Daud, dan kami percaya bahwa hidup kami hanya bisa kami lewati dan lakukan ketika kami pegangan dan bersandar kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan supaya kami tidak lalai, supaya kami tidak ceroboh ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, pekerjaan, pelayanan keluarga, dan pelayanan kami hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.